Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Kristus Raja Shalom. Salam. Haleluya. Mohon izinkan saya buka masker. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan dalam pertolongan pimpinan Tuhan. Saya bisa pertama kali beribadah di tempat ini. Saya tahu seperti Bapak Gembala katakan, rekan saya satu alma mater. Ya, kami bersekolah di Palembang sama-sama. Saya berterima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pertama kali saya bisa berinjak di kota Ciamis. Ya. Bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Ferdinand, ya. Marga saya Pinontoan, ya. Ferdinand Pinontoan, saya melayani atau mengembalakan di GPDI El Sadai di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lewat di Tol Cipali kilometer 97, ya dekat keluar kilometer 97. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang satu tujuan, kita merindukan suatu destinasi perjalanan-perjalanan yang bisa membawa hidup kita pada suatu tujuan yang tepat. Ya, tentunya kalau kita mengiring Tuhan, tujuan kita masuk kerajaan sorga. Haleluya. Manakala kita masih hidup sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan selalu mengizinkan kita diperhadapkan suatu proses yang disebut masalah dan penderitaan. Namun ini pun juga saya bisa katakan suatu padang gurun kebaikan Tuhan untuk kita berpegang kepada pengharapan janji Tuhan. Janji Tuhan, janji Tuhan. Dan kalau dia berjanji, dia menepati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Maka dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, ada pemprosesan yang disebut padang gurun kebaikan Tuhan supaya kita berpegang kepada janji Tuhan. Karena Dia sanggup. Katakan Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus melakukan segala sesuatu yang saya dan saudara, apa yang merupakan suatu pergumulan dan doa, permasalahan, penderitaan, tapi Dia sanggup. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Seperti ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Namun masalah, problem, penderitaan silih berganti mewarnai kehidupan saya dan saudara. Ini adalah dua hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di dunia ini, yang bisa menyebabkan terkadang kalau kita tidak kuat mengiring Tuhan, kita mulai stres, kita mulai tertekan. Nah, bagaimana kita melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel? Mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan rindu destinasi perjalanan hidup mereka dari Mesir keluar dari tanah perbudakan itu ada satu maksud dan tujuan. Maka daripada itu izinkan saya baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Walaupun dalam satu perikop di situ
janji Tuhan dinyatakan dan Tuhan akan memberikan suatu pembaharuan. Maka saya melihat, karena sudah ada di slide, ayat 1. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab. Sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan mata terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Rencana dan kehendak Tuhan sebelum langit dan bumi ini diciptakan, rencana dan kehendak Tuhan sebelum saya dan saudara terlahir ke dalam dunia, itu sudah ada di dalam hati Bapa. Amin. Itulah rencana Tuhan. Sampai sekarang dan detik ini Tuhan punya rencana. Maka manakala kehidupan bangsa Israel, Tuhan punya tujuan. Walaupun terkadang mereka keras kepala, mereka bersungut-sungut, Tuhan baik. Aplikasi kehidupan gereja akhir zaman atau aplikasi kehidupan gereja masa kini, saya dan saudara disebut gereja-gereja Tuhan. Kita dengar sekarang COVID mulai bertambah lagi. Ya, secara memang logis. Pikiran ini suka mempengaruhi dalam pengertian, waduh, satu belum selesai, datang satu. Satu lagi permasalahan belum selesai, datanglah satu. Silih berganti mewarnai kehidupan saya dan saudara. Tapi manakala Tuhan pimpin bangsa Israel, saking mereka keras tengkuk, mereka bersungut-sungut, di dalam ayat yang keempat, Tuhan berfirman, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu, Tuhan tidak memberi bangsa Israel akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Karena apa? Sudah berulang-ulang diingatkan. Sebagai orang tua, saya sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, mengingat-ingatkan terus kepada anak-anak. Setiap kali makan bersama berdoa, memberi nasihat, memberi wejangan. Waktu dia berangkat sekolah, mengingatkan terus kepada anak kita, Dek, didoakan dalam nama Yesus, berkati, Tuhan memberkati. Beda dengan anak yang lucu-lucu tadi sekolah minggu Samuel. Ada gaya-gaya ekspresi nyanyinya lucu-lucu. Makanya pemimpin pujian tadi katakan, inilah anak sekolah minggu yang lucu-lucu, Samuel. Karena nama anak saya juga Samuel. Lucu-lucu penampilan mereka. Nah, kita lihat next. Apakah yang terjadi pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan? Rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan mau melihat sampai sejauh mana diingatkan terus, dinasihatin terus. Terkadang kita kalau nasihati seseorang, dia berkata, oh sok rohani. Padahal tidak. Maksud tujuan untuk saling melengkapi. Memberi nasihat. Mengingatkan, saling melengkapi. Bukan saya sok-sok rohani. Harusnya kita menunjukkan sikap terang dunia, garam. Mengingatkan terus kepada rekan-rekan kita. Hayo setia, rangkul, bawa dia untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Semuanya itu dimulai dari institusi terkecil dalam nikah rumah tangga seorang bapa kepada anak-anaknya. Maka kalau kita melihat Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa Israel pada waktu itu. Melihat apakah iman mereka sungguh-sungguh. Nah, terkadang iman dengan pikiran ini, ya, akal budi ini terkadang membuat saya dan saudara, apakah akal budi kita ini sudah betul-betul sesuai dengan iman? Tapi kalau bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil dan Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Maka kalau kita pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang indah, yang suci, maka iman Kristen tidak ada pertentangan antara akal budi, reason, dengan iman, faith. Karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Tuhan memberi roh hikmat kepada kita. Haleluya. Nah, kita lihat pada waktu Tuhan membawa mereka 40 tahun. Dikatakan dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, kita melihat sekali lagi, masalah dan penderitaan yang kita alami adalah dua hal yang menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara, yang kalau kita tidak kuat iman, ini bisa menyebabkan tertekan dan stres. Contoh, kalau tubuh kita ini mengalami tekanan yang berat dan stres secara terus-menerus, ya, ini dapat mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan akhirnya apa? Bisa menyebabkan sakit penyakit, ya, pikiran. Maka kalau kita hubungkan dengan kisah perjalanan bangsa Israel, kita bisa mengambil suatu hikmah bagaimana perjalanan bangsa Israel mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, di mana mereka mengalami tekanan yang sangat berat dan membuat mereka menjadi stres. Akhirnya ada yang bersungut-sungut. Dan kalau kita lihat terlebih-lebih lagi saat berada di padang gurun, suatu masa di mana kehidupan mereka seolah-olah berada dalam suatu titik terendah, nol. Mereka harus mulai dari nol. Apa-apaan sih Musa? Engkau membawa kami keluar dari tempat ini. Bukankah kami sudah ada di zona nyaman? Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan sudah berbicara melalui hambanya untuk maksud dan rencana dan tujuan Tuhan untuk mereka keluar. Saya dan saudara sebagai orang percaya, Tuhan mau kita keluar dari lumpur-lumpur dosa. Tuhan mau supaya saya dan saudara keluar dari segala bentuk ikatan-ikatan dosa. Tuhan mau supaya saya dan saudara keluar dari zona nyaman yang membuat saya dan saudara seolah-olah berkata, aku kuat, aku mantap, aku lebih kuat, aku lebih pintar, aku lebih jago dari Anda. Secara langsung sudah menyombongkan diri. Akhirnya di situ letaklah iblis, makanan empuk iblis. Maka kalau kita lihat dalam situasi ini, saya dan saudara, bangsa Israel pada waktu itu, mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan justru saat mereka berada di padang gurun, haleluya, segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan, ya, dan mengalami jalan buntu. Tetapi apa? Tetapi mereka malah mengalami mujizat. Itulah kita lihat, mujizat Tuhan nyatakan, keajaiban Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu, belajarlah untuk tetap mengucap syukur dalam persoalan pemprosesan yang kita alami. Mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun harus mengalami situasi seperti di padang gurun. Haleluya. Firman Tuhan berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Ya,
Inilah saatnya yang tepat saya dan saudara untuk kita semakin mendekat, bisa mendengar sana sini. Semalam saya tidur di Hotel Santosa, terasa gempa. Kurang lebih ada yang bilang 3 kali ya. Saudara, semalam ada yang terasa? Ya, terasa. Tapi justru inilah saat yang penting dalam hidup kita. Kita pandang kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Jadi, jikalau Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, itu berarti Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kita belajar untuk tetap hidup mengandalkan Dia dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di masa di mana padang gurun memang itu identik dengan kesulitan. Padang gurun identik dengan kesukaran. Padang gurun itu identik dengan bahaya dan penderitaan. Tetapi akan mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Walaupun itu secara manusia, kita enggak terima. Tetapi kalau kita berpikir sesuai dengan iman percaya kita. Sebab iman kita sedang dilatih Bapak Ibu Saudara. Iman kita sedang dibentuk supaya kita semakin kuat. Nah, inilah hal yang penting yang harus diperhatikan adalah respon hati kita harus kepada firman Tuhan. Kalau awalnya bangsa Israel, ya mereka nggak tahu, mereka bersungut. Orang kalau nggak mengerti, nggak tahu, dia katakan apa? Loh. Tapi setelah dia mengerti, oh. Jadilah mengerti sesuai apa yang pada waktu firman Allah sampaikan kepada Musa untuk kepada bangsa itu. Supaya mereka bisa melihat, mata mereka bisa melihat, telinga mereka bisa mendengar. Kalau bangsa Israel, mereka respon hatinya negatif. Awalnya mereka mengeluh, mereka mengomel, mereka bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin. Bahkan menyalahkan Tuhan. Bahaya. Tetapi saya percaya padang gurun, aplikasi kehidupan gereja, masa kini saya dan saudara, padang gurun itu mendatangkan kebaikan. Katakan, padang gurun mendatangkan kebaikan. Ini sebagai sekolah kehidupan saya dan saudara. Sebagai orang percaya. Maka Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Di situ Bapak catat, Bapak Ibu Saudara catat aja. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Ayat 19 dikatakan apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan, Tuhan sedang membuka jalan untuk saya dan saudara. Sekali lagi, iman kita sedang dilatih. Iman kita sedang dibentuk supaya apa? Semakin kuat. Semakin kuat. Mazmur pasal 136 ayat yang ke-16. 136 kitab Mazmur ayat yang ke-16 bunyinya, hanya kepada Dia yang memimpin umatnya melalui apa? Padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bangsa Israel, ya, kalau mereka tetap terus keras kepala, bahaya. Dan kalau mereka terus memberontak, question, ini tanda tanya. Ini anak saya ini pulang-pulang dari sekolah, tiba-tiba dia ajarin kepada saya. Tapi ajaran dia ngajar saya hal yang benar. Tapi kalau dia ajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya seringkali adakan pendekatan persuasif. Saya mendekatkan diri, saya bertanya,
kamu dapat maksud dan tujuan ini, hasilnya ini, apa maksudnya? Oh begini, orang kalau sudah tahu baru, oh jadi anak saya lebih cerdas dari saya. Maka terkadang Tuhan juga pakai anak-anak kita. Hasil dari apa yang kita sudah nasihati, kita ingatkan, dia praktek di sekolah. Puji Tuhan, kalau kemarin anak saya bisa jadi ketua seni untuk di bidang seni sekolah musik, untuk pegang piano dia bisa, untuk pegang drummer dia bisa, gitaris dia bisa. Terlebih lagi mewakili SMA 2 se-Kabupaten Subang untuk go ke Jawa Barat, ciptakan lagu yang bernada nasionalis, sehingga dia menciptakan lagu. Walaupun dia 16 besar, tapi itu bagian dari prestasi. Saya katakan, Iren, anak saya perempuan, Iren, good. Senang dia. Mengingatkan terus. Dan terkadang saya berkata, kok bisa begini ya? Itu hasil dari setiap kali kita mengingatkan terus. Berulang-ulang mengingatkan kepada anak-anak kita. Generasi muda, anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja. Anda adalah penerus-penerus. Tiang-tiang penopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Walaupun 40 tahun Tuhan bawa bangsa Israel mengalami pemprosesan. Ya, itu belum cukup. Tetapi sadar atau tidak sadar, kita harus mengerti bahwa hidup kita sedang kita jalani ini adalah ibarat sekolah kehidupan. Amin. Itu adalah proses belajar, proses yang terjadi. Banyak hal dalam kehidupan kita bisa jadikan ini sebagai suatu evaluasi bahan pembelajaran. Kita bisa belajar melalui perjalanan hidup. Terkadang harus melalui kerikil-kerikil tajam. Terkadang harus melalui batu-batuan. Dan ini yang disebut problem, masalah terus berjalan. Tapi bersama Yesus, dia sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Katakan amin. Terkadang pun juga Tuhan izinkan yang saya katakan tadi, padang gurun yang gersang dan tandus. Padang gurun itu adalah tempat udaranya yang panas di waktu siang dan dingin di waktu malam. Ya. Air menjadi sesuatu yang langka di padang gurun dan sangat berharga air. Maka kalau kita lihat, belum lagi bahaya binatang buas seperti ular dan sebagainya. Itulah padang gurun. Dan padang gurun adalah gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tetapi juga tidak nyaman dan penuh dengan kesulitan. Maka ada banyak orang tidak menyukai kehidupan padang gurun. Ya, banyak orang tidak mau. Tetapi yakinlah, Tuhan akan berikan kita tiang awan, tiang api. Tiang awan di waktu siang hari. Tiang api pada waktu malam hari. Iman kita sekali lagi sedang dilatih. Iman kita sedang dibentuk. Saya melihat dalam kitab Injil di sana dikisahkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan pendarahan. Ya hanya ibu-ibu, mungkin 1 hari, 1 jam saja pun juga terasa sakit. Ini 12 tahun. Dalam kitab Matius, Injil Matius 9, di sana ayat yang ke-20 sampai 22. Coba kita buka. Ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, saya mempelajari dalam suatu hukum Taurat, adat dan kebiasaan yang terjadi di sana. Jika ada orang yang sakit seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan, dalam terjemahan lama di sana dikatakan sakit lelehan darah. Ini dianggap najis Bapak Ibu Saudara. Maaf. Dan tidak boleh bersentuh dengan siapa-siapa. Dan dia harus dikucilkan. Dia harus dikucilkan. Dan orang mulai menganggap dia macam-macam, berpikir negatif. Dia dikucilkan, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya siapa-siapa, dia tidak punya siapa orang lain yang untuk menguatkan dia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mendengar tentang nama Yesus? Ya mungkin saya menafsirkan begini. Sudah berulang-ulang dia dengar nama Yesus. Di luar sana banyak orang mendengar nama Yesus. Juru selamat, tabib yang ajaib, yang menyembuhkan, mujizat. Tapi masih keras hati. Tetapi perempuan ini sudah diingatkan oleh orang-orang lain. Datang kepada Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Tetapi manakala dia mendengar lagi Yesus datang di satu daerah, menyembuhkan banyak orang, mujizat terjadi. Dan ketika datang ke daerah itu, dia melihat apa yang terjadi. Luar biasa. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia punya iman. Dia menerima firman Tuhan. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia berkata, asal saja ku jama jumbai jubah Yesus. Asal saja ku jama jumbai jubah Yesus. Secara berulang-ulang dia sebutkan. Secara berulang-ulang dia katakan. Saudara, ada satu nasihat yang berkata begini. Jangan gunakan kata-katamu untuk menyatakan situasi yang buruk. Sekali lagi, kalimat kata-kata nasihat itu berkata, jangan gunakan kata-katamu untuk menyatakan situasi yang buruk. Tetapi marilah kita gunakan kata-kata kita mengubah situasimu menjadi situasi dengan perkataan. Perkataan apa Bapak Ibu Saudara? Iman. Luar biasa. Iman akan selalu berbicara. Kita akan tahu seberapa jauh. Kita akan tahu seberapa hebatnya kita. Bukan karena kita tetapi karena Tuhan. Seberapa hebat Tuhan ada dalam hidup kita lewat perkataan iman kita. Maka kita akan berkata-kata tentang masalah kita. Kita akan berkata-kata tentang perkara-perkara yang tadi kita tahu itu hal yang buruk. Mengubah situasi dan keadaan. The right man in the right place at the right time. Di mana kita berada di satu tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Keadaan apapun. Karena kita percaya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, keadaan. Mujizatnya ada. Tergantung iman saya dan saudara. Saya doakan sama Encim ya di pelayanan. Saya doakan dia enggak sembuh-sembuh. Setiap kali dia datang dia hanya berkata dalam lagu saja begini. Ku tak mau seperti dulu lagi. Ku tak mau seperti dulu lagi. Sejak jumpa Yesus, hidup jadi baru. Ku tak mau seperti dulu lagi. Hanya dengan iman dia nyanyikan. Dia disembuhkan karena imannya. Ada lagi dulu saya di transmigrasi. Ya, saya di SP4. Ini dari ibu-ibu ini dia dari SP2. Satuan Pemukiman Transmigrasi. Dia datang. Kalau dia datang dia hanya nyanyi lagu ini. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman. Setiap kali saya suruh dia pimpin pujian. Dia nyanyikan lagu ini. 6 tahun saya ada di transmigrasi. Dan dia nyanyikan lagu ini. Walaupun dia nyanyi salah. Kan lagu itu refnya. Gunung-gunung pencobaan. Bukit-bukit pencobaan. Dengan iman semua berlalu. Dia nyanyi salah.
Tunggu-tunggu persoalan, tunggu-tunggu pencobaan dengan iman. Saya dengar, salah Bu, lagunya salah. Masa tunggu-tunggu persoalan, masa tunggu-tunggu pencobaan. Anda minta-minta pencobaan dan persoalan. Anda uji Yesus ya, uji Tuhan, menguji ya. Tapi betapa fight-nya dengan nyanyi dengan iman dia, walaupun salah. Ingat, Tuhan tidak melihat kesalahan ucapan kalimat lagu yang kita nyanyikan, tapi dia lihat dari ekspresi dengan iman kita. Haleluya, haleluya. Kita akan tahu seberapa jauh iman kita melalui perkataan iman kita juga. Ya. Kita akan berkata-kata tentang masalah. Tuhan lebih besar dari segala masalah. Saudaraku, kita tahu ketika perempuan ini tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan diri. Selama 12 tahun dia mengalami penderitaan. Mungkin sekelilingnya hanya menghakimi dan menghakimi. Nunjuk-nunjuk, kamu berdosa, najis dan segala-galanya. Mungkin ada yang berkata dengan perkataan kutuk. Tetapi kita tahu sakit selama 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan itu suatu penderitaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Boleh dikatakan dia seperti dia berada di sebuah jurang. Dan boleh dikatakan dia sedang berpegang pada seutas tali benang. Ya, dan tali itu mulai putus. Sedikit demi sedikit benangnya. Sehingga yang terakhir apa yang terjadi? Tinggal benang yang satu urat menahannya. Dan ia berkata, dia hanya berkata, Tuhan, aku pasrah dengan iman kepadamu. Tuhan, inilah aku. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tetapi kita lihat apa yang dia katakan. Dia katakan tentang imannya. Dan dia perkataan iman melalui firman Tuhan. Mungkin dia bermeditasi. Dia merenungkan apa kata Yesus pada waktu itu. Setelah dia berkata. Pertama, dia lihat Yesus dari jauh. Dia berkata gini. Asal saja ku jama jumbai jubah Yesus. Perkataan iman. Asal saja, berulang-ulang. Asal saja ku jama jumbai jubah Yesus. Baru dia bertindak. Beda dengan, maaf, banyak orang bertindak dulu. Baru menyesal. Aduh, salah ternyata saya. Saya belum berdoa. Berdoa dulu dengan iman, baru bertindak. Bertanya dulu, Tuhan pendampingku siapa, jodohku siapa, baru bertindak. Tuhan jawab doa-doamu, baru bertindak. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin. Perempuan itu dia bertanya dengan iman, perkataan iman, asal saja aku jamah jumbai jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Saat itu juga dia melangkah dengan iman. Melangkah. Di kerumunan banyak orang, dia menerobos dan dia masuk. Dia menjamah jubah Yesus. Dan saat itu Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dalam dirinya. Apakah itu? Ada kuasa. Saat itu juga imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Haleluya. Iman saya dan saudara. Bukan pendeta. Kami hamba Tuhan hanya bisa mempelajari firman Tuhan dan merenungkan bahwa di dalam doa dan puasa Tuhan, saya mau berbicara apa? Semalam saya berdoa jam 3, saya mau berbicara apa? Catatan-catatan saya sudah belajar banyak bahan-bahan khotbah. Tetapi waktu saya merenungkan, bermeditasi, di situ Tuhan berikan iluminasi. Inilah yang harus kita lalui sebagaimana perjalanan padang gurun. Kita harus tetap fight. Kita harus tetap dengan iman. Lakukan segala sesuatu. Bangsa Israel pada waktu itu baru mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api.
Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 di sana, Tuhan berperang ganti mereka dan Tuhan membuat mereka berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apakah saya dan saudara hari-hari ini diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian? Apakah kita seringkali berkata, mengapa begini, mengapa begitu? Saya punya kesaksian, Pak Pendeta, saya tutup dengan kesaksian bisa? Tahun 2003, gereja kami diresolusi. Usia anak saya baru 8 bulan. Dan pada waktu itu, saya berkata, Tuhan, saya menggantikan penggembalaan di gereja GPDI di Purwodadi ini, gembala yang ke-8. Yang lalu-lalu semua ada yang sudah meninggal, ada yang juga sudah menjadi majelis daerah, tetapi sekarang saya melanjutkan. Pada waktu 1 tahun pertama saya dipindahkan di pelayanan itu, tanggal 21 Desember kami melakukan ibadah Natal. Pembicara Biro Penggembalaan GPDI Jawa Barat, almarhum Bapak Pendeta Martin Salesi, hadir dan dia melayani. Baru naik mimbar, tiba-tiba dengan suara yel-yel dari luar, mereka melempar gereja kami. Mungkin karena banyak orang, ada jemaat juga yang kena lemparan batu. Bapak Gembala, majelis daerah, mobilnya dilempar. Dan pada waktu itu 21 Desember, saat itu saya baru pertama kali melayani pelayanan Natal. Saat baru mulai kita diresolusi. Dan saat itu juga saya ambil alih dan saya katakan kepada Badan Kerjasama Gereja pada waktu itu, Pak, tutup dalam doa. Situasi sudah tidak memungkinkan lagi. Orang sudah berkeliling dan melempar dengan suara-suara yel-yel mereka. Saudara, tanggal 21 itu kami harus ditutup dari masa yang datang. Tapi 10 hari sesudah itu mereka tidak puas. 10 hari berarti tanggal 1 Januari. Tahun baru 1 Januari. Pada waktu jam 19:15 ya, saya baru mau makan malam, tiba-tiba penyerangan secara sporadis. Mereka datang dengan yel-yel mereka. Saat itu membakar tempat kami. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Memang saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kisahnya begini. Waktu mereka menutup tempat ibadah kami, setelah penyerangan, ya, kami harus mau beribadah di kantor kecamatan, gak bisa. Kumpul-kumpul gak bisa. Akhirnya Forum Komunikasi Kristen Jawa Barat turun. Dan untuk menyelesaikan Bapak Ibu Saudara, ya, itu pun tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya 2 tahun setengah kami stagnasi. Pelayanan kami hanya di rumah-rumah. Tempat ibadah sudah tidak bisa dipakai. Saya berpikir, Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu? Doa puasa 3 hari saya berdoa puasa di puncak Cipanas. Hari pertama saya masih mampu. Hari kedua mulai sudah gak mampu lagi. Tetapi hari kedua itu yang berat. Saya doa puasa, tidak makan, tidak minum. Saya berdoa, saya berkata, Tuhan, mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Tetapi tiba-tiba ada suara yang berkata, jangan katakan mengapa begini dan mengapa begitu. Saya kaget. Kan pelayanan pekerjaan Tuhan milik Tuhan. Mengapa begini? Aku hadapi. Tapi juara yang terasa kuat yang saya dapatkan, dia katakan, jangan katakan mengapa begini, jangan katakan mengapa begitu. Tapi dia rubah dengan kalimat, katakanlah apa maksud rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya mulai bersyukur dan saya ambil gitar. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Secara langsung saya sudah bersungut karena saya katakan mengapa begini, mengapa begitu. Sisi lain kan saya berseru, Tuhan, saya minta pembelaan Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Tapi suara itu mengubah dan berkata, katakanlah mengapa
Katakanlah apa maksud rencanamu dalam hidup ini. Saatnya saya mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, apa maksud dan rencanamu. Pulang dari doa puncak Cipanas, saya Tuhan beri roh hikmat. Saya ini mantan atlet Bapak Ibu Saudara, atlet tenis meja. Ya, untuk tingkat Porda sudah. Karena mantan atlet, saya bergaul, bermasyarakat dengan warga. Ya, di situ mereka angkat saya sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Ketua PTM, Persatuan Tenis Meja. Kalau mereka dulu main di bawah pohon kadu manis, sekarang mereka rubah. Nama PTM Kadu Manis ganti. Om, ganti Om. Nama PTM-nya ganti. Karena saya dijuluki 5 nama. Ada yang panggil Pak Pendeta, ada yang panggil Pak Guru, ada yang panggil Om, ada yang panggil Ko. Ya, macam-macam. Ada yang panggil Pak Penyuluh. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya lakukan dengan masyarakat. Mereka minta ganti nama PTM. PTM itu artinya Persatuan Tenis Meja. Yang tadinya Persatuan Tenis Meja Kadu Manis, di bawah Kadu Manis. Sekarang saya rubah konsep, kita main di gedung. Kita main di gedung, punya Persatuan Tenis Meja. Om ganti nama. Nama apa? Saya kasih nama PTM Satelit Kecamatan Purwadadi. Loh, satelit ini ya? Satelit itu adalah bagian karakteristik permainan seseorang. Satelit, sabar, tekun, lincah, tenang. Itu artinya satelit, sabar, tekun, lincah, tenang. Jadi untuk mau menjadi orang yang berprestasi, anak-anak yang kita harus bina, ya, kita ajar dia sabar, tekun, lincah, ya, cara permainannya bagaimana. Dan apa? Sabar, tekun, lincah, terakhir tenang, tidak sombong. Saudara, akhirnya saya sekarang diterima. Makanya saya hadir di sini mungkin sebulan lalu ya, Pak Pendeta. Saya sudah telepon karena saya dipercayakan dari KONI Subang untuk datang di Ciamis ini Pemprov Porda ya, Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat. Pembukaan tadi malam di GOR, di lapangan stadion. Saya tidak ikut, tapi hanya manajer. Saya hanya binpres, dipercayakan bina prestasi. Dan pada waktu saya hadir, saya datang di sini, saya ditawarkan oleh GP Ansor. Ya, saya tadi diantar sama Bapak Kiai Haji Asep Alamsyah sebagai ketua GP Ansor di Kabupaten Subang dengan mobilnya. Saya bersyukur, saya membangun hubungan baik. Sekarang tempat kami ya walaupun tidak taruh logo di depan, tapi ibadah sudah jalan baik. Kita diberi akal budi ya dan iman. Itu saling bersinergi. Jadi walaupun suka duka kita hadapi, tetap mengucap syukur. Padang gurun kehidupan ini tetap bersyukur. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hanya bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Dan yang kita pikirkan sepertinya ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup saya dan saudara.